akan dipaparkan oleh Kak Muhammad Naufal Muzaffar. Kepada Kak Muhammad Naufal, dipersilakan. Baik, terima kasih Dek atas antusiasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Safar selaku narasumber kita pada webinar hari ini. Saya student ambassador dari SAI Tua dan saya selaku dari UIN Al di Makassar. Nah, saya akan memaparkan materi tentang Introduction Pentest and Cyberbullying. Saya akan memaparkan materi tunggu sebentar ya. Baik, kita langsung saja. Kita langsung mulai dari Introduction to Pentest. Nah, apa itu Introduction Pentest? Nah, penetration testing itu disebut juga pen testing. Nah, ada suatu usaha atau praktik penebrosan ke dalam sistem komputer untuk menguji celah keamanan yang bisa dieksploitasi sebelum celah tersebut digunakan oleh hacker. Nah, uji coba penebrosan ini mencakup aplikasi web, jaringan komputer, dan Internet of Things, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tujuan pentest itu adalah identifikasi titik-titik lemah dalam sistem keamanan organisasi khususnya komputer. Nah, selain itu juga mengukur kepatuhan akan pelaksanaan kebijakan keamanannya, menguji kesadaran staf tentang masalah keamanan, dan menentukan apakah organisasi akan menjadi objek dalam bencana serangan keamanan komputer. Nah, PEN juga dapat memperingatkan kelemahan dalam kebijakan keamanan teknologi informasi milik perusahaan. Misalnya, meskipun kebijakan keamanan teknologi informasi ini mampu mencegah dan mendeteksi serangan pada sistem komputer perusahaan, tapi kebijakan tersebut tidak termasuk di dalamnya proses untuk mengusir atau mengeluarkan hacker dari dalam sistem, karena hacker sudah masuk ke dalam sistem. Nah, laporan yang dihasilkan oleh penetration tester akan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi suatu organisasi untuk memprioritaskan apa-apa yang perlu diperhatikan untuk membuat sistemnya menjadi lebih aman dari serangan hacker. Nah, laporan ini juga dapat membantu pengembang aplikasi membuat aplikasi yang digunakan oleh perusahaan yang menjadi lebih aman. Nah, jika pengembang memahami bagaimana peretas membobol aplikasi yang mereka kembangkan, nah tujuan sebenarnya itu untuk memotivasi pengembang untuk meningkatkan skill mereka tentang keamanan sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama atau serupa di masa depan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategis dan materi pentest. Nah, salah satu aspek pentingnya dalam melakukan penetration testing itu menentukan ruangan lingkup di mana penetration tester ini harus melakukan penguji keamanannya. Biasanya, ruang lingkup ini didefinisikan sistem, lokasi teknik, dan tools apa yang dapat digunakan dalam melakukan penetration testing. Nah, membatasi ruang lingkup penetration testing dapat membantu memfokuskan anggota tim dalam melakukan tugas penetesting. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan oleh profesional testing itu. Yang pertama, targeted testing. Nah, yaitu menggunakan skenario penguji keamanan beserta stafnya melakukan uji celah keamanan secara bersama-sama. Dalam strategi ini, antara penguji dengan staf fokus untuk menemukan celah keamanan dan saling membantu. Yang kedua, external testing, yaitu mentargetkan server atau perangkat teknologi yang digunakan yang terlihat secara eksternal. Target dari penguji adalah server, nama domain, server email, server web, atau firewall. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah hacker bisa mengeksploitasi sistem dari luar kemudian mendapatkan akses perangkat dan mengambil data. Yang ketiga itu internal testing. Nah, yaitu melakukan percobaan serangan menggunakan pola pikir orang dalam atau pihak yang memang mempunyai akses ke perangkat seperti server dan sistem yang lainnya. Pengujian semacam ini berguna untuk memperkirakan seberapa besar kerusakan yang dapat disebabkan oleh staf yang ada di dalam sistem mereka mempunyai niat jahat. Seperti itu. Yang keempat, blind testing. Nah, itu yaitu mensimulasikan tindakan dan prosedur penyerangan secara nyata dengan informasi yang sangat terbatas. Misalnya, penguji hanya diberikan nama perusahaan, kemudian penguji melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi. Nah, kemudian melakukan pengujian keamanan ketika informasi yang dikumpulkan sudah cukup. Biasanya strategi ini kita dibutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, jasa untuk penguji ini sangat mahal. Yang kelima, double blind testing.
Nah, hampir sama dengan blink testing. Nah, hanya saja ditambahkan dengan staf yang ada di organisasi atau perusahaan yang sudah mengetahui jika ada serangan yang di dalam sistemnya. Nah, sehingga melakukan beberapa perbaikan yang celah keamanan, sehingga hacker atau pentest ini memerlukan usaha yang lebih keras. Nah, untuk menerobos ke dalam sistem. Nah, inilah mengapa disebut double blind testing. Nah, selain itu, staf perusahaan juga sekaligus melakukan prosedur dari insiden keamanan teknologi informasi. Yang keenam itu black box testing, yaitu sama dengan blind testing. Penguji hanya diberikan sedikit informasi, misalnya nama perusahaan. Kemudian penguji melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi, lalu melakukan pengujian keamanan ketika informasi yang dikumpulkan sudah cukup. Biasanya strategi ini membutuhkan waktu yang lama. Yang ketujuh itu white box testing. Memberikan informasi penguji penetration tentang jaringan target sebelum mereka mulai bekerja. Informasi ini dapat mencakup rincian seperti alamat IP, skema infrastruktur, jaringan, dan protokol yang digunakan ditambah kode sumber. Nah, tidak seperti testing penguji yang ini. Tunggu sebentar. Lanjut. Tidak seperti black box testing pengujian strategis ini. Penetration tester ini mendapat informasi detail tentang jaringan target sebelum memulai pekerjaan mereka. Nah, informasi ini dapat mencakup rincian seperti alamat IP, skema infrastruktur jaringan, dan protokol yang digunakan ditambah source kode dari aplikasi yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuki ke organisasi pentest. Nah, ini ada beberapa melakukan penetestasi juga dapat dijalankan setiap kali suatu organisasi melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu menambah infrastruktur atau aplikasi jaringan baru. Yang kedua, melakukan peningkatan atau modifikasi signifikan pada aplikasi dan infrastrukturnya. Yang ketiga, mendirikan di lokasi baru. Yang keempat, menerapkan patch keamanan. Yang ketiga, modifikasikan kebijakan end user. Yang keenam, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis pentest. Nah, ada beberapa jenis pentest yang akan berdasarkan objeknya. Yang pertama, network service pentest itu objek yang diuji dalam network service pentest atau penetration test tidak lain adalah infrastruktur jaringan. Nah, tujuan utama dari pentest jenis ini tidak lain untuk mengidentifikasi kelemahan pada objek-objek network service seperti server, firewall, switch, router, printer, dan workstation, dan lain-lain. Sebentar. Di sini ada beberapa yang dilakukan untuk menghindar dari serangan cyber. Yang pertama, firewall misconfiguration and firewall bypass, IPS DNS evasion attack. Yang ketiga, router attack. Ini DNS level attack ini terbagi dua, yaitu sound transfer attack. Yang kedua itu switching or router based attack. Yang kelima, SSH attack. Yang keenam, proxy server attack. Yang ketujuh, unnecessary open source attack. Yang ke-8, database attack. Yang ke-9 itu man in the middle attack. Yang terakhir itu FTP and SMTP based attack. Nah, network service fantasy itu mencakup banyak elemen dalam sistem operasional bisnis. Nah, network service kehadirannya cukup vital untuk operasional bisnis. Maka dari itu biasanya upaya pentest dikerap dilakukan rutin setidaknya tiap tahun, baik untuk jaringan internal maupun eksternal. Yang kedua, web application pentest. Nah, web application pentest itu digunakan untuk menemukan kerentanan dan kelemahan keamanan pada aplikasi berbasis web. Nah, pentest ini menggunakan beberapa teknik dan serangan yang tujuannya untuk menembus keamanan suatu web aplikasi. Mengapa melakukan web aplikasi? Alasan utama yang kita perlukan web application pentest itu kita identifikasikan kelemahan dan kerentanan dari keamanan web-based application beserta komponen-komponen di dalam seperti database, source code, hingga jaringan backend. Nah, prioritas utama ini sebagai memberikan solusi untuk aspek mitigasi. Nah, web application itu
di hari ini umumnya kita kembangkan dengan metode agile atau development berkelanjutan. Nah, metode agile ini dikenal dengan mempunyai banyak variabel di dalamnya. Banyaknya variabel yang ada kerap kalinya memunculkan bug atau error yang kemudian berdampak pada keamanan aplikasi. Alhasilnya, itu developer akan lebih sibuk membenahi bug daripada melakukan development. Nah, untuk jenis web based application itu perusahaan umumnya tidak dipekerjakan pentestnya secara tetap. Seperti Google misalnya, mereka lebih memilih untuk memberikan hadiah jika ada orang yang menemukan kerentanan pada aplikasi yang mereka dimiliki. Selanjutnya di nomor 3 ini client side pentest. Nah, client side pentest ini digunakan untuk menemukan kelemahan keamanan pada client side application. Ada beberapa program yang atau aplikasi yang masuk client side application antara lain seperti email client, web browser, Macromedia Flash dan lainnya. Nah, ada beberapa program yang seperti ada Photoshop, Microsoft Office Suite yang menjadi subjek testing pada client side application. Ini ada beberapa poin client side pentest yang mengcover serangan-serangan cyber ini ada 6, yaitu cross-site scripting attack, yang kedua click-jacking attack, yang ketiga course origin resource sharing atau CORS, yang 4 form injecting HTML, yang kelima injection of redirection, keenam malware infection. Nah, selanjutnya 4 itu wireless pentest. Nah, wireless pentest itu melibatkan identifikasi dan infeksi koneksi yang menghubungkan device-device dalam satu WiFi perusahaan. Nah, beberapa device yang menjadi objek pentest jenis ini antara lain desktop, laptop, tablet, smartphone, dan IoT. Ya, seperti itu. Nah, mengapa perlu melakukan wireless pentest? Nah, umumnya wireless communication memediasi jalannya data masuk ke data keluar dalam sebuah jaringan. Maka dari itu keamanan jaringan wireless itu perlu diidentifikasi lebih jauh untuk antisipasi kebocoran data atau akses yang tidak sah. Nah, ini ada beberapa poin ini yang jadi pertimbangkan sebelum melakukan wireless pentest. Itu ada 6 poin, yaitu apakah semua titik akses sudah identifikasi dan beberapa banyak titik metode enkripsinya buruk. Yang kedua, apakah aliran data input dan output berada dalam jaringan yang dienkripsi. Yang ketiga, apakah ada sistem monitoring untuk mengidentifikasi other user. Yang keempat, apakah ada kemungkinan tim IT melakukan kesalahan konfigurasi atau menduplikasi jaringan wireless. Yang kelima, cara apa yang digunakan untuk melindungi jaringan wireless. Yang keenam, apakah semua titik akses wireless menggunakan protokol WPA seperti itu. Selanjutnya, kelima ini social engineering pentest. Nah, social engineering pentest itu sebuah upaya untuk membujuk atau menebar trik kepada user untuk memberikan informasi sensitif. Nah, beberapa data yang dikerap menjadi sasaran upaya ini antara lain username dan password. Nah, serangan cyber social engineering yang biasanya dilakukan oleh pentest antara lain yaitu phishing, targeting, imposter, name dropping, fraud texting, dumpster diving, dan event dropping and gift. Nah, mengapa perlu melakukan social pentest? Nah, statistik terkini menyebutkan bahwa serangan cyber yang banyak dilakukan oleh serangan cyber jenis social engineering. User internal menjadi ancaman terbesar pada keamanan jaringan. Cara yang paling efektif untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut antara lain social engineering test dan kesadaran akan produk-produk teknologi yang akan digunakan seperti itu. Ya, baik, ini nomor 6, physical testing. Nah, physical testing ini penelitian testing yang merupakan upaya dari pentest untuk menembus hambatan fisik dari infrastruktur, bangunan, sistem, bahkan staf yang di sebuah perusahaan. Nah, mengapa melakukannya? Manfaat utama dari physical pentest itu untuk mengekspos kelemahan dan kerentanan dari physical control, yaitu lock, battery, kamera, dan sensor. Nah, sehingga kelemahan dapat dengan cepat ditangani. Dengan identifikasi kelemahan-kelemahan ini, mitigasi yang tepat dapat dilakukan memperkuat physical security posture. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuki ke tahap pentest, yaitu pre-engagement interaction. Nah, tahapan di mana seorang pentest menjelaskan kegiatan pentest yang akan dilakukan kepada klien. Nah, di sini seorang pentest harus bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan akhir yang akan capai.
Yang kedua, intelligent gathering. Nah, tahapan di mana seorang pentest berusaha mengumpulkan banyak mungkin informasi mengenai perusahaan target yang bisa didapatkan dengan berbagai metode, berbagai media. Hal yang perlu dijadikan dasar dalam mengumpulkan informasi adalah karakteristik sistem jaringan, cara kerja sistem jaringan, dan metode serangan yang bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya nomor 3 itu trick modeling. Nah, tahapan di mana seorang pentest mencari celah keamanan atau vulnerability berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini seorang pentester ini tidak hanya mencari celah keamanan, tetapi juga menemukan celah yang paling efektif untuk digunakan. Nah, keempat itu vulnerability analysis. Nah, tahapan di mana seorang pentest ini mengkombinasikan informasi mengenai celah keamanan yang ada dengan metode serangan yang bisa dilakukan untuk melakukan serangan yang paling efektif. Seperti itu. Nah, kelima, exploitation. Nah, tahapan di mana seorang pentest melakukan serangan pada target. Walaupun demikian, tahap ini kebanyakan dilakukan dengan metode brute force tanpa memiliki unsur presisi. Nah, seorang pentest profesional hanya melakukan exploitation ketika dia susah mengetahui secara pasti apakah serangan yang dilakukan akan berhasil atau tidak. Namun tentu saja ada kemungkinan terduga dalam sistem keamanan target. Walaupun begitu, sebelum melakukan serangan, pentest harus tahu kalau target mempunyai celah keamanan yang bisa digunakan. Melakukan serangan secara membabi buta dan berharap sukses bukanlah metode yang produktif. Nah, seorang pentest profesional itu selalu menyempurnakan analisisnya lebih dahulu sebelum melakukan serangan yang efektif. Yang keenam, post exploitation. Nah, tahap di mana seorang pentest ini berhasil masuk ke dalam sistem jaringan target dan kemudian melakukan analisis infrastruktur yang ada. Pada tahapan ini, seorang pentest mempelajari bagian-bagian dalam sistem yang menemukan bagian paling kritikal bagi target perusahaan. Nah, di sini seorang pentest harus bisa mengumpulkan semua bagian-bagian sistem yang ada untuk menjelaskan dampak serangan kerugian yang paling besar yang bisa menjadi pada target perusahaan. Yang ketujuh, reporting. Nah, reporting itu bagian dari paling penting dalam kegiatan pentest. Seorang pentest menggunakan report atau laporan untuk menjelaskan kepada perusahaan mengenai pentesting yang dilakukan, seperti apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, risiko yang bisa terjadi, dan yang paling utama adalah cara untuk memperbaiki sistemnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuki ke tipe pentest. Nah, ada beberapa poin sini. Yang pertama, over penetration testing. Nah, pada over pentest ini seorang pentest bekerja bersama dengan tim IT perusahaan untuk mencari sebanyak mungkin celah keamanan yang ada. Salah satu kelebihannya adalah pentester mengetahui informasi sistem jaringan ada secara detail dan dapat melakukan serangan tanpa khawatir akan diblok. Nah, salah satunya kelemahannya adalah tidak bisa menguji respon dari tim perusahaan jika terjadi kelemahan sebenarnya. Nah, sejumlah waktu dalam kegiatan pentest dibatasi, akan lebih efektif menggunakan tipe over. Nah, yang kedua itu cover penetration testing. Nah, pada cover pentest ini seorang pentester ini melakukan kegiatan pentest tanpa pengetahuan perusahaan. Nah, artinya tes ini digunakan menguji respon dari tim IT perusahaan. Nah, jika terjadi serangan sebenarnya, cover test membutuhkan waktu yang lebih lama dan skillnya lebih besar daripada over test. Nah, kebanyakan pentest profesional lebih rekomendasikan cover test daripada over test karena benar-benar mensimulasikan serangan yang bisa terjadi. Pada cover test, seorang pentest tidak akan berusaha mencari sebanyak mungkin celah keamanan, tetapi hanya akan mencari jalan termudah untuk masuk ke dalam sistem tanpa berdeteksi. Seperti itu. Yang Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuki ke langkah-langkah pentest. Yang pertama itu planning and recognition. Seperti langkah ini adalah langkah pertama dalam melakukan penetration, yaitu menemukan ruang lingkup dan tujuan pengujian termasuk sistem yang ditangani metode pengujian yang akan digunakan. Kemudian mengumpulkan informasi untuk pengujian seperti informasi jaringan dan domain, server yang ada, cara bekerja, dan alur sistem komputer yang digunakan. Yang kedua, scanning.
Langkah kedua atau selanjutnya adalah scanning atau memindahkan target menggunakan berbagai tools yang ada mencari celah keamanan yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam sistem seperti itu. Yang ketiga, gaining access. Nah, pada langkah ketiga dilakukan percobaan untuk menerobos masuknya ke dalam sistem setelah scanning yang dilakukan menemukan celah keamanan berbagai celah keamanan seperti cross-site scripting, injeksi SQL, dan vectors. Nah, penetration tester kemudian mencoba untuk mengeksploitasi celah keamanan ini biasanya dengan mengambil akun administration atau root, mencuri data dan memotongkan lalu lintas dan lain-lain. Yang keempat, maintaining access. Nah, pada langkah keempat yaitu maintaining access, yaitu hak akses yang telah dimiliki oleh penetration testing. Tadi apakah tetap bisa menjadi penyerangan atau apakah bisa ditutup. Nah, tujuan dari langkah ini adalah kita memastikan bahwa hak akses penyerangan untuk bisa ditutup sehingga sistem kembali itu menjadi aman. Seperti itu. Selanjutnya menuju ke analisis. Nah, langkah kelima itu mana analisa hasil penelitian testing kemudian dikompilasi dengan laporan yang ada sebagai berikut, ada 3, yaitu celah keamanan dapat dieksploitasi, yang kedua data dapat diambil atau diakses, yang ketiga waktu digunakan untuk menerobos ke dalam sistem seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, kita masuki ke tool pentest. Nah, di sini ada beberapa tools yang melakukan penetration testing, yaitu Nmap, Metasploit, Shark, John the Ripper, Hashcat, Hydra, Burpsuite, Proxy, Skillmat, Hipping, dan Crack Engine seperti itu. Selanjutnya kita masuki ke sistem operasi pentest. Nah, di sini ada beberapa poin dari sistem operasi khusus yang digunakan untuk penetration testing. Ada 6, yaitu Black Arch, Black Box, Kali Linux, Palo Security, Pento, dan Wax. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuki ke cyberbully. Seperti apa itu cyberbully? Nah, cyberbully itu ialah bully atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Nah, hal ini dapat terjadi media sosial atau platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Nah, definisi sebenarnya dari cyberbully itu perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Nah, jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas vision mental. Nah, di sini kita bahas tentang berhati-hati untuk melakukan tindakan bullying secara media sosial. Itu harus berhati-hati seperti itu. Karena korban ini merasa trauma gara-gara diejek-ejekin, dikata-katai sama teman melalui Twitter, WhatsApp, dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada perilaku berulang ditujuan untuk menakuti, membuat marah dalam memperlakukan mereka menjadi sasaran. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menjabarkan kemungkinan tentang seseorang atau memposting foto melakukan tentang seseorang yang di media sosial. Nah, poin pertama ini ada beberapa seseorang yang menyebarkan kebohongan seperti tindakan perselingkuhan atau tidak mau berkabar dengan pacarnya, tiba-tiba pacarnya itu memposting foto melalui pacarnya memposting foto-foto bugil dan sebagainya. Itu ada juga tindakan selingkuhan itu biasanya itu menyebabkan kebohongan tentang ada seseorang, berarti dia dikira mempergi sendiri, tiba-tiba ada cewek lain yang dia dekati. Nah, itu melakukan menyebar kebohongan seperti itu. Yang poin kedua itu mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui profile chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang melakukan menyakitkan. Nah, poin kedua ini itu hati-hati jika Anda mengirim pesan atau melakukan ancaman terhadap teman dalam melakukan media sosial di dalam komentar. Itu berhati-hati, nanti cybercrime kepolisian itu akan mendeteksi pesan-pesan yang tidak senonoh atau yang istilah melakukan ancaman
yang bisa bikin malu dan menyakitkan seperti itu. Yang poin ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain yang atas nama mereka. Nah, hati ini disebut dengan fake name. Itu jangan meniru atas namakan seseorang dan jangan melakukan pencemaran nama baik seperti itu. Nah, yang keempat itu trolling. Nah, mengirim pesan yang mengancamkan atau menjegalkan di jalan sosial, ruang obrolan atau game online. Nah, seperti di trolling ini, kayak seperti di permainan Mobile Legends. Nah, Mobile Legends ini palingnya ada voice yang melakukan apa? Bukan voice, yang melakukan ancaman seperti dikatain nope, 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 terus sampainya para pemain itu merasa kesal dan melakukan AFK dirinya sendiri. Yang kelima, mengucilkan anak-anak dari game online, aktivitas dan grup dan pertemanan seperti itu. Yang poin selanjutnya itu menyiapkan membuat situs grup chat yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan menebarkan kebencian terhadap seseorang. Nah, kalau kalian membuat situs atau grup chat atau room chat ke dalam media sosial harus hati-hati. Jangan melakukan yang berisi kebencian terutama di dalam chat grup, dan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang, itu jangan menebar kebencian sesama seseorang lah. Yang ke poin selanjutnya itu mengasuh anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Nah, itu kalau kita diasuh anak itu jangan dimalu-malui seseorang lah. Itu kayak tidak senonoh sama sekali. Remaja juga seperti itu. Jangan memperlakukan seseorang yang tidak asing atau tidak aneh sama sekali. Itu melakukan cyberbullying. Yang poin selanjutnya, memberikan suara atau menentang seorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Suaranya itu atau menentang seorang itu kayak trauma. Ada suara yang merasa takut yang diganggui atau memperkosa gadis, itu dijajak atau dilecehkan seperti itu. Yang poin selanjutnya, membuat akun palsu, membajak, mencuri identitas online untuk memperlakukan seseorang yang menyebabkan masalah yang menggunakan nama mereka. Nah, ini harus hati-hati juga seperti itu. Nah, yang terakhir, memaksa anak-anaknya mengirimkan gambar seksual terlibat dalam percakapan seksual. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai anak-anak di bawah umur itu jangan memaksa anak-anaknya mengirimkan gambar kayak seperti kayak gambar bugil dan sebagainya. Itu nggak boleh di dalam grup chat itu, yang secara itu hati-hati, itu melakukan percakapan seksual kayak seperti VCS dan sebagainya. Itu hati-hati seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuki ke dampak cyberbullying. Ini ada beberapa yang dapat bertahan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara, yaitu ada 3, yaitu secara mental kayak merasa kesal, malu, bodoh, dan bahkan marah. Nah, yang kedua itu secara emosional, itu kayak merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Yang ketiga secara fisik itu lelah atau setelah kurang tidur atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala dan penyakit lainnya seperti itu. Nah, kalau pengaruh dampak cyberbullying dari pengaruh anak-anak itu ada beberapa umumnya, yaitu yang pertama, menunjukkan ciri-ciri depresi, yang kedua memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain, yang ketiga tidak terima oleh rekan-rekan mereka, yang keempat itu selalu waspada dan curiga terhadap orang lain atau kekhawatiran terlebih atau berlebih. Yang kelima, memiliki masalah menyelesaikan diri dengan sekolah. Yang terakhir, kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pelajaran atau istilah akademiknya. Seperti itu dari dampak yang mempengaruhi oleh anak-anak. Kalau selanjutnya ada juga dampak cyberbullying yang bagi korban. Yang 3 ini ada poin ketiga, yaitu dampak psikologis itu mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Yang kedua, dampak sosial. Nah, menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Yang ketiga, dampak pada kehidupan sekolah itu penurunan prestasi akademik kayak pengaruh narkoba itu, sehingga merusak generasi bangsa dan penurunan prestasi akademik. Yang rendahnya tingkat kehadiran kayak seperti dianggap hadir
dia kayak bolos, tidak sempat hadir karena pengaruh bolos dan sebagainya. Ada juga perilaku bermasalah di sekolah, kayak perilaku selalu dibully sama teman, masalah sekolah ini, masalah biasa sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti itu dari dampak kehidupan sekolah. Nah, selanjutnya bagi pelaku itu cenderung bersifat agresif, itu berwatak keras. Nah, mudah marah dan impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain dan kurang berempati dan dapat dijauhi orang lain. Nah, ada juga dampak yang menyaksikan. Jika cyberbully dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbully itu perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dalam penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan berdiam saja tanpa melakukan apapun. Yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang pertama itu menarik diri dan lingkungan sosial. Nah, kondisi psikologi korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya banyak kasus bully ini di jaring sosial yang dialami anak sekolah. Nah, akhirnya membuat sang anak depresi, isolasi diri karena malu dan memilih putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Nah, cyberbully memang terjadi melalui internet atau jaringan sosial, namun orang-orang yang berada di lingkungannya nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Nah, hal ini membuat orang yang sekitar terus menyerang korban dalam kehidupan nyata. Nah, akhirnya korban cyberbully dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan, seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, bully yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan menendangkan depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri, mendatangi gangguan post-traumatic stress disorder. Nah, kalian bisa juga cari case study mengenai gangguan post-traumatic stress disorder yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, tentunya pengaruh dari post-traumatic stress disorder itu tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa itu efeknya stimuli sistem kekebalan itu menjadi terganggu. Nah, itu hati-hati terkait dengan kesehatan fisik dan mentalnya. Itu harus terutama teman-teman itu kesehatan fisik dan mentalnya harus dijaga. Jangan sampai orang terganggu oleh di orang lain ketika ada masalah yang terjadi seperti itu. Yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Nah, korban cyberbully seringkali merasa marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan isolasi. Nah, apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, kalau di poin-poin itu kayak seperti ketika pacar kita putus atau tidak mau pacar kembali, nggak bisa kembali pacaran sama dia, itu merasa tidak mau lagi sepertinya, karena tiba-tiba itu juga yang dipecat dari perusahaan sehingga dan sebagainya, sehingga juga dicemburu dilaki atau setelah diambil sama orang lain dan tidak mengungkapkan perasaannya sama dia untuk ingin jadian sama mereka itu, sehingga orang-orang lain itu mengakibatkan depresi dan ingin bunuh diri, sepertinya itu. Selanjutnya kita akan masuki ke jenis-jenis cyberbully. Yang pertama, flaming atau terbakar. Tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umumnya tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga kita menyinggung orang lain. Nah, ini tindakan seseorang yang mengirim pesan teks itu jangan sekali-kali membuat kata-kata frontal yang penuh amarah, kayak berupa jangan memprovokasikan, jangan menghina sama teman dan mengejekkan sama teman, sehingga jangan tersinggungkan orang lain dalam media sosial, seperti itu. Yang kedua, harassment itu kayak gangguan. Nah, tindakan seorang yang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial, dan identitas terus-menerus. Nah, pelaku harassment ini biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan sama. Itu kayak kalau misalkan kita menuliskan komentar dalam media sosial itu, jangan sampai kita menimbulkan kegelisahan kayak seperti dia diganggu terus sehingga
orang lain pun merasa gelisah dan menuliskan komentar yang secara tidak senonoh seperti itu dan melakukan marah seperti itu. Yang ketiga, denigrasi itu pencemaran nama baik. Nah, tindakan yang dilakukan sengaja dan sadar mengubarkan keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jaringan sosial tersebut. Nah, ini jangan sekali-kali melakukan pencemaran nama baik melalui pengkantoran, perusahaan nama orang lain dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya cyberstalking. Nah, tindakan memata-matai, mengganggu, dan penyebaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Nah, dampaknya orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Kayak cyberstalking kita mematai kayak mematai melihat dari ya ATM kayak sebagainya di media sosial tuh ya seperti itu lah. Yang kelima itu peniruan atau impersonation. Nah, tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain itu melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Nah, biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Nah, ada juga selain Instagram dan Twitter, ada juga selain WhatsApp. Nah, banyak orang-orang itu yang kita menirukan untuk melakukan membuat akun palsu dan membuat status yang tidak baik, yaitu namanya WhatsApp GB, grup WhatsApp GB. Nah, itu harus hati-hati. Nah, biasanya bukan WA asing yang dia gunakan, ayo aplikasi WA lainnya kayak WA GB. Nah, itu langsung melakukan aksinya mengirim pesan-pesan dalam melalui stiker yang tidak senonoh, kayak ada stiker yang bugil, sehingga WhatsApp ini ada dendanya juga, atau berapa mungkin jutaan untuk yang selalu melakukan ngirim stiker tidak senonoh kayak foto stiker seksi dan sebagainya seperti itu. Nah, yang keenam itu outing dan triggering. Nah, outing ini merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Nah, outing ini berupa foto-foto pribadi seseorang setelah disebarkan menimbulkan rasa malas atau depresi. Sementara itu triggering berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus pelaku outingnya biasanya juga melakukan triggering seperti itu. Nah, selanjutnya masuki tindakan perilaku cyberbullying. Nah, yang pertama itu setting sosial media akun dengan preferred akun. Nah, pikirkan baik-baik tentang apa yang kamu post secara online. Nah, follow akun-akun yang bermanfaat dan bernilai positif dan jangan izinkan akun anonim mengikuti kamu di sosial media akun kamu. Nah, upayakan semua followers kamu adalah orang-orang yang kamu kenal, baik teman maupun keluarga. Nah, yang kedua itu ingat apapun yang kamu posting dapat dibagikan. Nah, bahkan dengan pengaturan privasi yang kuat, pentingnya bagi kamu memahami fakta bahwa apa yang kamu posting secara online tidak pernah benar-benar pribadi dan selalu dapat dibagikan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kamu selalu berpikir sebelum memposting. Nah, hindari posting hal-hal yang sifatnya pribadi seperti alamat rumah, debit card, dan usahakan tidak oversharing di media sosial. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya kenali akun palsu. Nah, tidak semua orang di media sosial akan menjadi seperti mereka katakan. Mungkin ada yang orang muda dan dewasa yang pura-pura menjadi seorang lain dapat menyakiti kalian atau seseorang lah. Misalnya mereka mungkin ingin menipu kalian semua kalau kamu itu akan memberikan informasi pribadi atau pribadi yang dapat mereka gunakan untuk melawan Anda. Pentingnya bagi kamu untuk tidak bertemu dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Nah, apalagi hanya berkenalan via sosial media. Nah, pastikan kamu selalu memberitahu orang dewasa kemana kamu akan pergi dan siapa yang kamu temui. Ada saat-saat di mana kamu bisa jadi tertipu untuk bertemu orang dewasa yang kemudian menyakiti kamu. Itu hati-hati. Yang sampai itu kalau udah dikenal atau kenal di media sosial itu, yang sampai terjadi adalah pemeriksaan atau pembunuhan bayar seperti itu. Itu hati-hati. Nah, tentunya bersihkan kontak pertemanan kamu di media sosial. Nah, setelah kamu mendapatkan teman sosial media itu bukan berarti kamu harus selamanya berteman dengan mereka dengan sosial media atau sosial media platform. Nah,
dan bersihkan kontak kamu secara teratur, terutama siapapun yang menyebarkan konten negatif atau tidak membuat kamu merasa nyaman dengan diri sendiri. Nah, selanjutnya, blokir siapa saja yang mengganggu kamu. Nah, semua situs media sosial mungkin kamu memblokir seorang yang tidak kamu inginkan mengakses ke akun kamu. Kamu bisa seharusnya memblokir akun tersebut dan juga bisa unblock kemudian hari. Ketika kamu memblokir akun orang tersebut, tidak akan notifikasi yang terkirim ke pesan atau email orang tersebut. Mereka tidak akan memberitahu oleh pihak sosial media platform yang terjadi adalah mereka tidak dapat lagi menemukan akun atau profil kamu di media sosial. Nah, seperti di WhatsApp. Nah, terkait dengan blokir siapa saja, kayak seperti ada teman yang cari masalah seperti saya dan teman-teman lain itu melakukan bebat cari masalah gara-gara dia diambil cewek saya dan dia mencari teman saya itu mencari cewek saya. Nah, itu tidak enak juga, sehingga saya itu memblokir teman saya di WA dan tidak bisa saya unblocknya. Tergantung dari kalau kebaikan, kalau sudah membaik bisalah unblocknya di kemudian hari. Nah, tidak kalau ketika kalian memblok dari teman, itu tidak akan muncul dari status di media sosial, terutama Instagram, Twitter, maupun di WhatsApp sepertinya, seperti itu. Nah, lindungi identitas kamu. Nah, hati-hati. Nah, jika nomor telepon, alamat, detail bank, atau informasi apapun itu isyaratkan kata sandi pribadi kamu tidak boleh dibagikan, tidak boleh di-share secara online. Nah, seperti kalau nomor ITP-mu jangan sebar sama orang lain. Nah, ketika di WhatsApp itu ketika Anda ada chat yang berisi yang dikasih kamu berupa 500.000 pulsa yang logo profil WA-nya mengatasnamakan Telegram, itu nggak usah di chat, nggak usah kirim OTP-nya dan nomor rekeningnya dan sebagainya itu. Nah, peretas sandi atau situs finishing ini pengalaman dapat mengumpulkan informasi kamu untuk mendapatkan akses ke akun Anda. Nah, atau menggunakan identitas kamu untuk membuat yang baru. Nah, pastikan kata sandi yang kuat, ubah secara teratur dan selalu jaga kerahasiaannya seperti itu. Nah, untuk menghindari perilaku seperti itu, yang pertama, empati itu memahami perasaan orang lain. Kedua, hati nurani, mendengarkan suara hati yang membantu untuk melakukan hal yang benar. Yang ketiga, kontrol diri, berpikir sebelum bertindak. Yang keempat, menghormati orang lain atau memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya. Yang kelima itu kebaikan hati, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Yang keenam, toleransi itu menghargai perbedaan pandangan, keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan budaya, dan kepercayaan. Yang ketiga itu keadilan, memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak dan adil, seperti itu. Yang selanjutnya, menghindari dari pelaku cyberbully ini, ada yang dapat kamu lakukan itu. Yang pertama, tenang. Yang kedua, abaikan. Yang ketiga, kumpulkan bukti yang berupa screenshot untuk ada yang masalah tentang kalau diajak sama orang sebagainya. Yang keempat, laporkan ke cyberkriminal atau perlindungan anak dan sebagainya, atau ke Kemenfo. Yang kelima, blokir. Nah, setelah selesai masalah, itu blokir saja teman yang selalu cari masalah atau selalu diejek kepada korban, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana mencegah informasi pribadi saya disalahgunakan untuk memperlukan dan manipulasi media sosial. Nah, yang pertama itu kamu dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profilmu, mengirim pesan langsung, atau mengomentari postinganmu dengan menyelesaikan pengaturan privasi akun kamu. Yang kedua, kamu dapat melaporkan komentar, pesan, dan foto yang menyakitkan dan meminta media tersebut untuk menghapusnya. Yang ketiga, selain unfriend atau unfollow, kamu dapat memblokir seseorang menegatikan mereka melihat profil dan menghubungimu. Dan kamu juga dapat mengatur untuk dikomentari oleh orang lain, tentu saja tanpa harus membenarkan benar-benar memblokir. Yang terakhir, kamu dapat menghapus postingan di profilmu atau sembunyikan dari orang-orang tertentu. Menghindari dari mengirim gambar, video, ataupun informasi private sosial media dengan orang lain. Nah,
pikirlah sebelum membagikan sesuatu yang bersifat pribadi atau pribadi, karena tidak akan jaminan bahwa ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Nah, jika seseorang benar-benar peduli dengan kamu, itu mereka akan hormati pilihan kamu, itu tidak akan memberikan informasi berupa pribadi, foto ataupun video. Nah, beritahukan teman keluarga kamu tentang pilihan oleh kamu. Nah, orang lain tidak akan pernah menghormati privasinya. Nah, sebagaimana kamu menjaga privasi diri sendiri, pastikan teman dan keluarga kalian semua itu mengetahui profesi kamu tentang mengunggah gambar, menandai lokasi atau share log atau berbagi informasi yang kamu harapkan itu harus dirahasiakan. Nah, ini fungsi dua arah, yaitu pastikan kamu hormati privasi orang lain dengan cara yang sama. Waspadai pesan yang mencurigakan. Nah, seperti pesan yang di URL singkatnya sampai pertanyaan, wah, dia foto kamu sini, atau pernahkah kamu lihat apa yang kamu itu kayak istilah tidak bisa percaya. Nah, ML finisi itu menjadi masalah. Nah, ini komunikasi palsu yang berpura-pura menjadi organisasi terpercaya seperti Facebook, Instagram maupun Twitter yang akan mencoba membuat kamu masuk. Nah, mereka dapat terlihat sangat meyakinkan dan bahkan memiliki info profil pribadi kamu tuh. Jadi masuklah ke situs hanya melalui halaman dan aplikasi resmi mereka. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, periksa alamat email dan masukkan melalui mesin pencari. Pengirim jahat itu biasanya diberi nama dan dipermalukan secara online seperti itu. Nah, yang pertama itu memiliki password tersendiri di akun tidak ketahui orang lain. Yang kedua itu ketika bermain sosial media perlu memahami beberapa etika seperti bagaimana membuat postingan baik, dalam hal ini tidak menyinggung dan mengganggu orang lain. Yang ketiga, tidak menulis dan menyebarluaskan data-data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon atau smartphone, alamat kantor, alamat email, dan kecuali hal profesional yang telah dilindungi oleh pihak tertentu, ya pihak hukum tidak memposting dan menyebarluaskan dokumen, foto rekaman, dan hal-hal lainnya bersifat pribadi atau perusahaannya sehingga segala privasi Anda terjaga. Yang keempat, yang terakhir itu tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax yang belum dipastikan kebenarannya kepada khalayak publik. Nah, yang selanjutnya tidak memicu keributan, perdebatan, atau mencoba menghina orang lain melalui sosial yang akan memicu tindak cyberbullying. Yang poin selanjutnya, sebisanya mungkin memiliki recovery akun yang terhubung di nomor HP aktif, alamat email atau kontak dari keluarga, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi peretasan akun, Anda bisa segera melakukan recovery. Poin selanjutnya, hindari komunikasi dan tatap muka dengan orang lain tidak dikenal atau OTK. Nah, selalu minta pendapat orang tua berkaitan dengan hal ini. Nah, poin selanjutnya, saat menulis suatu file berupa untuk memperhatikan hak cipta dari materi, film, jurnal, buku, musik, dan sebagai bentuk penghargaan terhadap yang memiliki karyanya. Itu hati-hati jika mendownload musik dan menggabungkan di editing video, itu hati-hati. Itu pada saat upload di YouTube itu nanti akan muncul yang hak cipta. Nah, itu hati-hati, itu melakukan plagiasi dari musik karyanya orang. Nah, yang poin selanjutnya, tidak memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata dasar, berbohong tentang mereka, atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti dan mengintimidasi mereka. Nah, sebenarnya hukuman cyberbullying. Nah, cyberbullying dalam konteks penghinaan ini yang dilakukan media sosial ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu Undang-Undang Dasar ITE, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercerminkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya ada pun ancaman pidana lain bagi yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 itu dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun atau didenda paling banyak 150 juta. Nah, apabila perbuatan penghinaan di media sosial itu dilakukan sama-sama lebih dari satu orang, maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan turut melakukan tindak pidana atau plagiar. Nah, itu bunyi bahwa turut melakukan di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan. Nah, sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang
yang melakukan plagiar. Nah, dan orang yang betul melakukan plagiar itu peristiwa pidana. Nah, di samping itu secara hukum dengan seseorang yang merasa nama baik dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, nah, yaitu kepolisian terkait dengan pasal 108 ayat 1 dan ayat 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mengatur setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan pengaduan kepada penyidik atau baik lisan maupun tulisan. Nah, setelah menerima laporan itu, pengaduan penyidik itu harus memberikan surat tanda penerima laporan kepada yang bersangkutan. Nah, selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang yang melakukan kejaman, kekerasan, ancaman itu penganiayaan terhadap anak itu dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 70 juta rupiah seperti itu. Nah, selanjutnya apakah pedoman fitur mengenai anti cyberbullying untuk anak-anak orang muda. Nah, di setiap media sosial itu menawarkan fitur yang berbeda. Nah, lihat apa saja yang tersedia di bawah ini. Nah, mungkin kan kamu tuh bisa dibatasi siapa saja yang mengomentari melihat postinganmu, siapa saja yang terhubung secara otomatis sebagai teman. Nah, juga melaporkan kasus-kasus bully. Itu banyak fitur memiliki langkah sederhana memblokir, mematikan, melaporkan cyberbully. Kami menyarankan tak menjadi dan melihat satu persatu. Nah, perusahaan di media sosial juga menyediakan fitur tentang pedoman edukasi untuk anak-anak, orang tua, dan guru untuk belajar mengenai risiko dan cara-cara agar tetap aman saat online. Nah, garis pertahanan pertama melawan seperti itu dirimu sendiri. Nah, coba pikirkan tentang di mana cyberbullying itu dapat terjadi di sekitarmu, di mana-mana. Dan cara apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu dengan menyuarakan pentingnya isu ini. Melaporkan bully, membicarakan dengan orang dewasa yang terpercaya atau dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Nah, ini ada kalau terkait dengan Facebook dan Instagram ini, yang pertama kamu dapat mengabaikan semua pesan tanpa yang menggunakan fitur restrict atau batasi. Nah, di mana kamu bisa secara diam-diam melindungi akunmu tanpa diketahui orang-orang tersebut. Yang kedua, kamu dapat mengaktifkan pengaturan sering komentar untuk postinganmu. Yang ketiga, kamu dapat mengubah pengaturan sehingga hanya orang yang kamu follow saja bisa mengirimkan pesan langsung. Dan terakhir itu, dan di Instagram kamu akan diberikan peringatan jika memposting sesuatu yang melanggar batas, mendorong untuk menitipkan kembali. Nah, untuk di Twitter yang pertama itu mute atau membisukan. Nah, menghapus tweet sebuah akun di timeline kamu tanpa unfollow, following dan memblokir akun itu. Yang kedua, memblokir, membatasi akun tertentu itu agar tidak bisa menghubungi kamu, melihat tweet kamu dan tidak bisa unfollow kamu. Yang ketiga, melaporkan, mengajukan laporan terhadap perilaku yang kasar atau menghina seperti itu. Kasus cyberbullying ini ada seperti oleh Amanda Todd. Awalnya Amanda ini mengenal orang asing di internet ketika di bangku SMP. Nah, setelah komunikasi lama intensinya akhirnya dekat. Nah, kenalan ini menunjukkan mengirimkan video mungil. Nah, akhirnya Amanda ini rela merelakan dirinya dan melakukan video cam dan menunjukkan peredaran dan malangnya itu ternyata orang asing tersebut mengapi foto toples Amanda yang mengajarkan live sex atau live sex. Dirinya diancam dibunuh jika tidak menuruti permintaan tersebut. Maka anehnya orang kenalan dari dunia maya itu identitas Amanda itu penolakan gadis belia ini membuat foto-foto begini yang disebarkan melalui internet. Nah, itu terjadi dengan buah bibir dan supaya mungkinnya masalah lingkungan rumah, keluarganya itu dia tak kuasa menahan depresi akunnya hingga memutuskan bunuh diri. Nah, cyberbullying itu memang dikerapkan dianggap sepele dan tidak dapat menimbulkan efek fatal. Nah, oleh karena itu sebagaimana manusia cerdas jangan mau melakukan bullying di sini. Nah, alih-alih korban itu kita adukan pada kepolisian dapat membawa Anda berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana seperti itu. Nah, sekian, terima kasih banyak atas memaparkan materi saya tentang introduction, pentest, dan cyberbully. Saya alihkan ke moderator. Sekian, terima kasih banyak. Moderator, halo. Halo, moderator.
Halo, moderator. Halo, mana moderatornya ini? Astaga. Kedengaran sih. Belum muncul ke suaranya. Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ke kolom chat. Bagi yang mau bertanya, silakan ke kolom chat. Mungkin katanya belum ada suaranya moderator. Moderator, nih belum ada suaranya. Mungkin dia lagi standby atau apa. Mungkin tunggu. Ini ada di kolom chat, bagi yang bertanya silakan, gak apa-apa. Gak usah takut, gak usah malu-malu, silakan. Bagi yang bertanya silakan, gak apa-apa. Tuh.
Gak ada yang mau bertanya nggak? Kalau sepertinya nggak ada yang mau tanya. Untuk closing statement saya untuk pada webinar hari ini, terjadinya pentest itu kalian harus belajar memahami tentang pentest dan sebagaimana kamu bisa melakukan sebaiknya mungkin tentang sama prakteknya. Yang kedua, terkait dengan cyberbullying itu harus dijaga etikanya baik di media sosial sebagainya itu, dan sharing juga ke teman-teman dan sebagainya itu melakukan tindakan emosi terjadinya dibully secara media sosial itu namanya cyberbullying. Nah, sekian, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menghadir pada webinar malam hari ini. Saya Muhammad Nafas selaku narasumber pada webinar hari ini. Apabila ada salah kata dari kami, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time webinarnya teman-teman. Thank you.